Tidak diberi uang, seorang pengamen berkostum badut di Padang, Sumatera Barat nekat menganiaya dan mengancam seorang penjaga toko dengan senjata tajam. Pelaku berhasil diamankan polisi usai dilaporkan oleh korban. Bela si kau orang membali ah. Dan menyewa kau mah. Ini buka lah. Inilah rekaman video saat seorang pengamen berkostum badut yang nekat menyerang seorang penjaga toko sambil memegang senjata tajam jenis pisau lantaran tidak diberikan uang. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Pasar Baru, Kecamatan Pau, Kota Padang. Pelaku yang tidak terima diusir oleh penjaga toko handphone ini mengamuk dan melakukan pemukulan hingga mengancam dengan pisau, membuat penjaga toko berteriak histeris meminta pertolongan warga. Diketahui pelaku bernama Ucok merupakan seorang residivis kasus pencurian yang pernah ditahan. Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan pelaku langsung diamankan. Saat diamankan, pelaku mengaku tengah dalam kondisi mabuk tua. Petugas mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk mengancam korban. Datang ke toko meminta mengamen, kemudian tidak diterima oleh pemilik toko, kemudian terjadi ribut, kemudian terjadi kata-kata kotor di sana karena badut merasa tidak senang, kemudian mengeluarkan senjata tajam dan melakukan pengancaman kepada korban sehingga korban ketakutan, terjadilah dorong-mendorong di sana. Sempat badut mengikut mengenai hidung dari korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pemeran film porno Siskae dan 3 orang lainnya divonis 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Hukuman itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Siskae dengan pidana 2,5 tahun penjara. Pemeran film porno berjudul Keramat Tunggak, rumah produksi kelas bintang Francisca Chandra Novitasari atau Siskae, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pornografi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah terhadap Siskae dan 3 lainnya, yakni Firly Virginia, Bima Prawira, dan Fatra Ardiantara. Sementara itu, Siskae bersyukur karena hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Siskae dengan pidana 2,5 tahun penjara. Saya tidak sengaja menyakiti, jadi saya mohon maaf atas kehilafan saya kemarin, dan saya sangat amat bersyukur dan berterima kasih untuk semua orang yang masih tetap support saya. Iya, jadi terharu. Siska masih dapat banyak support sistem dari teman-teman juga gitu kan, dari kalian teman-teman media, terus teman-teman yang ada di belakang layar, jadi penasihat hukum saya juga. Jadi saya sangat haru karena masih banyak yang mau membela Siska di saat orang lain nggak ada itu. Sebelumnya dalam kasus ini polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka pemeran film porno. Mereka membuat konten pornografi pada kurun waktu 14 hingga 15 April 2023 di beberapa studio di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara mendekam di penjara setelah dilaporkan menganiaya muridnya. Kasus yang kini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan memicu aksi mogok mengajar PGRI Konawe Selatan yang menilai penahanan ini adalah bentuk kriminalisasi. Mungkin saya juga mungkin terlambat dapat informasi yang tadinya sesuai kesepakatan kami yang hari sebagai aksi solidaritas kami. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara mogok mengajar. Ini mereka lakukan sebagai bentuk protes ditahannya Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito Konawe Selatan yang dilaporkan menganiaya siswanya.
PGRI mendesak agar Kejari Konawe Selatan menangguhkan penahanan Supriyani yang dianggap korban kriminalisasi. Meminta kepada Kejari Konawe Selatan untuk menangguhkan penahanan atas saudara kami Supriyani SPD, guru SDN 4 Baito, dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, yang bersangkutan bisa kembali bertugas sebagai guru kelas 1 karena tidak ada yang bisa menggantikan tugas beliau sebagai guru kelas 1. Sementara itu, Polres Konawe Selatan pada kasus yang terjadi April 2024 lalu ini, polisi telah memiliki cukup alat bukti sebelum melimpahkan perkara ke kejaksaan. Dari hasil visum menunjukkan korban luka di paha belakang setelah diduga dipukul dengan batang sapu ijuk oleh tersangka. Dan dalam 5 bulan itu sudah banyak proses mediasi-mediasi yang dilakukan, baik dan melibatkan banyak pihak, baik dari pelaku sendiri, kemudian orang tua korban, kemudian ada suami pelaku juga, kepala desa, kepala sekolah, seperti itu. Jadi tidak ada pemaksaan dan tidak ada ketika mengakui kemudian ditetapkan jadi tersangka, tidak seperti itu. Rekan-rekan dari penyidik melakukan penyidikan berdasarkan fakta yang ada. Supriyani diketahui ditahan atas tuduhan penganiayaan satu siswanya. Ia karena tidak mampu memenuhi permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah dari orang tua korban yang merupakan anggota Polri di Polsek Baito. Namun polisi memastikan penanganan kasus ini sudah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang polisi gadungan ditangkap usai mencuri sepeda motor sebanyak 8 kali di Jakarta. Pelaku diketahui merupakan seorang residivis dengan kasus kejahatan yang sama. Aksi polisi gadungan yang terlibat kasus pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pria berinisial YEP yang mengaku berpangkat Ajun Komisaris Polisi selalu melengkapi diri dengan menggunakan jaket atau kaos yang sudah disablon dengan identitas kepolisian untuk meyakinkan korban. Menurut penyidik, pelaku ditangkap di Stasiun Klender, Jakarta Timur. Modus yang dilakukan pelaku adalah mengaku sebagai anggota kepolisian yang meminta diantarkan pengemudi ojek online ke wilayah Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Namun saat tiba di lokasi, pelaku meminjam kendaraan korban dengan alasan membeli makan dan membawa kabur kendaraan. Pelaku ini mengaku sudah melakukan 8 kali dengan modus yang sama dan TKP yang berbeda. Pelaku residivis atau baru, Bang? Untuk pelaku ini residivis. Di tahun sebelumnya, sekitar tahun 2018, dia tertangkap juga mengaku sebagai anggota Polri juga. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah mencuri sebanyak 8 motor di lokasi berbeda dan pelaku merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2018 lalu. Saat ini pelaku diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Fahlufi, iNews melaporkan. Bentrokan terjadi antara warga 2 desa di Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Suasana mencekam di mana puluhan rumah dibakar dan 1 orang meninggal. Suasana mencekam di Desa Ilepati, Adonara Barat, Nusa Tenggara Timur saat terjadi bentrokan antara warga Desa Ilepati dan Bugo 5. Puluhan rumah warga dibakar. Puluhan aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan situasi, sementara sejumlah warga tampak berjaga sambil membawa senjata tajam. Bentrokan diduga akibat sengketa lahan antara 2 desa hingga berbuntut konflik panjang. Akibat bentrokan kurang lebih 50 rumah dibakar. Ada orang tua, laki-laki korban,
Yang bersangkutan ini dalam kondisi sakit stroke. Kalau tidak salah tadi umurnya 67 tahun. Ternyata rumahnya terbakar. Jadi yang bersangkutan tadi sudah dievakuasi dan dilakukan olah TKP. Dan tentu langkah-langkah yang kami lakukan yang pertama, kanalisasi dulu, memisah antara dua kubu ini. Kami jaga di tengah-tengah, kemudian dua kubu ini kami pisahkan, dilakukan pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh. Itu langkah pertama. Langkah kedua, dengan Pemda kita mendatakan rumah-rumah yang rusak, dan Pak Kapolda tadi sudah menyampaikan juga tentu akan dihitung, kemudian langkah selanjutnya tentu ada perbaikan-perbaikan. Warga juga dilaporkan meninggal saat bentrokan terjadi. Aparat meminta pengguna jalan yang akan melintasi jalan desa untuk memutar haluan karena situasi di dua desa belum kondusif. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Sebuah mobil travel jenis Elf menabrak truk di jalur tol Paspro kilometer 814 Desa Cukur Gondang, Kabupaten Pasuruan. Akibatnya 5 orang meninggal dunia, sementara 8 korban lainnya luka-luka. 4 unit ambulan jasa marga ada kecelakaan di tol daerah Cukur Gondang yang MD 4 orang. Sebuah mobil travel jenis Elf menabrak truk di jalur tol Paspro kilometer 814 di Desa Cukur Gondang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kondisi mobil minibus bagian depan nyaris tak terbentuk usai kecelakaan, sementara supir truk melarikan diri. Akibat peristiwa ini, 5 korban meninggal dunia dan 8 orang lainnya luka-luka. Pasca kecelakaan, petugas di Lantas Polda Jatim melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP sementara, kendaraan travel diketahui melaju dengan batas normal dengan kecepatan di bawah 100 km per jam dari arah Probolinggo menuju Surabaya. Namun saat di lokasi kejadian, mobil travel tiba-tiba menabrak truk di depannya hingga ringsek dan sempat menghantam pagar pengaman tol sebelum berhenti. Diduga sopir travel mengantuk, sementara di lokasi kejadian minim penerangan dan lampu belakang truk diduga tidak berfungsi. Saat ini, polisi masih memburu truk tersebut dengan cara mengecek sejumlah CCTV yang terpasang di exit tol, mulai dari Sutojayan, Kota Pasuruan hingga Surabaya. Dari fakta-fakta yang kami temukan juga di TKP, dengan kerusakan kendaraan Elf, di mana ada kerusakan cukup parah di bagian depan, yang diduga kendaraan tersebut sebelum berada pada posisi akhir menabrak guardrail, terlebih dahulu ada mendapatkan benturan yang diduga kendaraan di depannya yang sampai saat ini masih terus kami lakukan penyelidikan, pendalaman, diduga kendaraan besar jenis truk yang saat ini juga masih kami lakukan pencarian. 5 korban meninggal dunia sudah dibawa ke rumah duka masing-masing, sementara 8 korban luka-luka masih dirawat di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.